menjelaskan langkah-langkah dalam desain kelompok non-ekuvalen desain grup. Yang pertama itu persiapan penelitian. Lakukan observasi awal untuk menentukan subjek. Pilih kelompok eksperimen dan kontrol berdasarkan kriteria tertentu, bukan secara acak. Yang kedua, pelaksanaan. Berikan pretest kepada kedua kelompok untuk mengukur kondisi awal. Terapkan perlakuan treatment pada kelompok eksperimen, sementara kelompok kontrol tidak melakukan perlakuan. Yang ketiga itu evaluasi. Setelah perlakuan, lakukan post-test untuk kedua kelompok, membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk menilai pengaruh perlakuan. Jelaskan 3 bentuk atau gambar dari non-equivalent group design. Jadi penjelasan yang pertama itu kelompok eksperimen A diberikan perlakuan, misalnya intervensi atau program eksperimen. Diukur sebelum pra-tes dan setelah perlakuan pasca tes. Terus kelompok kontrol B tidak menerima perlakuan, hanya diukur dengan sebelum pra-tes dan setelah pasca tes tanpa perubahan yang diberikan. Tidak ada penugasan acak. Kelompok eksperimen dan kontrol tidak dipilih secara acak, sehingga mereka bisa berbeda dengan karakteristik dasar, misalnya usia, latar belakang, atau faktor lainnya. Terus fitur utama, pra-tes pengukuran yang dilakukan sebelum perlakuan pada kedua kelompok. Perlakuan hanya diterapkan pada kelompok eksperimen. Terus pasca tes, pengukuran yang dilakukan setelah perlakuan pada kedua kelompok. Menjelaskan penggunaan sampel non-covalent group design. Dalam penelitian kuasi eksperimen melibatkan dua kelompok yang tidak dipilih secara acak. Kelompok eksperimen menerima perlakuan, sementara kelompok kontrol tidak. Penelitian ini dimulai dengan pretest untuk menilai kondisi awal, diikuti oleh perlakuan, dan diakhiri dengan post-test untuk mengukur efek perlakuan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, seperti purposive atau confidential sampling, yang tidak memberikan peluang sama bagi semua anggota populasi untuk terpilih. Desain ini berguna ketika randomisasi tidak memungkinkan, tetapi perlu diperhatikan bahwa hasilnya mungkin kurang valid dibandingkan desain eksperimen yang sepenuhnya acak.